Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera. Bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali melalui renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami, menuntun menyertai kami hingga kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Bersama-sama di pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berkatilah kami untuk boleh memahami firman-Mu dengan baik, mengerti, dan boleh kami dapat lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan pagi hari ini dari pertama Petrus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15, demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tema renungan kita pagi hari ini ialah jangan takut. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kekristenan bukan untuk orang yang lemah atau berhati lemah. Dibutuhkan keberanian dalam mengikut Yesus. Karena hidup sebagai orang percaya tidak selalu berarti hidup tanpa masalah. Ayat ini menegaskan bahwa menderita karena kebenaran bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari panggilan iman. Nah, berbeda dengan banyak orang beriman di seluruh dunia, kita mungkin tidak tinggal di wilayah di mana kita menghadapi penindasan yang kejam, misalnya disiksa secara fisik, dibatasi untuk beribadah, diintimidasi dan lain sebagainya. Tetapi kita mungkin menghadapi penindasan diam-diam setiap hari karena sebagian besar budaya menjadi semakin sekuler dan anti kekristenan. Tidak peduli dari mana kita berasal, ketika kita dihadapkan pada pertentangan karena iman kita, wajar jika kita merasa takut. Kadangkala kita merasa takut ketika iman kita diuji. Kita takut disalahpahami, ditolak, bahkan dirugikan. Lalu bagaimana menghilangkan rasa takut ditentang? Bagaimana menghilangkan rasa takut dicela? Bagaimana menghilangkan rasa takut ditolak? Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu dipenuhi dengan kasih Allah. Alkitab berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan dalam pertama Yohanes 4 ayat 18. Saat kita menghadapi pertentangan, pilihlah untuk fokus pada kasih Allah bagi kita. Orang yang bersandar pada kepastian kasih Allah tidak takut ditolak atau dicela. Dalam pertama Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 15 dalam teks renungan kita, dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ketika kita merasa ditekan untuk diam tentang iman kita, kita punya pilihan. Kita bisa khawatir atau kita bisa menyembah. Ini berarti kita panik atau berdoa, kita fokus pada masalah, tekanan dan penganiayaan, atau kita fokus pada Allah dengan melihat kasih-Nya yang tidak akan terkalahkan oleh berbagai tantangan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita ditentang karena iman kita akan merasakan tekanan. Tetapi pilihlah untuk berpaling dari tekanan yang kita rasakan dan fokuskan perhatian kita pada Allah. Pilihlah untuk menyembah karena fokus pada Allah pada dasarnya adalah menyembah.
memutuskan untuk menyembah daripada takut dan khawatir. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh renungkan bersama sejenak di pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu menjadi bahagian kami, menguatkan dan menopang kami dalam hidup beriman kepada Tuhan. Berkati kami semua hari ini, pelihara dan tuntun kami, apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.